Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ismi Fitriani dengan NIM 220512140032 dari kelas Sistem Informasi 2022A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Operasi, yaitu algoritma penjadwalan, khususnya algoritma round robin. Apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah pengertian dari penjadwalan proses. Lalu yang kedua adalah apa sih algoritma penjadwalan proses itu? Kemudian yang ketiga adalah spesifikasi dari algoritma round robin. Yang keempat ada ciri-ciri round robin. Yang kelima ada ketentuan round robin. Keenam adalah kelebihan dan kekurangan dari penggunaan algoritma round robin. Yang ketujuh adalah bagaimana perhitungan algoritma round robin. Kedelapan adalah implementasi round robin baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang teknologi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari semua pembahasan. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu penjadwalan proses. Apa sih penjadwalan proses itu? Jadi di sini diartikan bahwa penjadwalan proses adalah proses yang menentukan kapan proses harus dijalankan, berapa lama proses tersebut berlangsung, dan bagaimana berbagai tugas akan diselesaikan dengan benar. Penjadwalan proses ini melibatkan berbagai algoritma dan strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa proses yang dijadwalkan berjalan secara efisien dan tepat waktu. Kemudian, penjadwalan proses ini juga dapat menyertakan berbagai strategi untuk mengurangi konflik antara proses yang dapat membantu meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Penjadwalan proses ini juga dapat menyebabkan tumpang tindih tugas yang dapat menyebabkan masalah kinerja sehingga harus dihindari. Kemudian di pembahasan kedua ada algoritma pada penjadwalan proses. Pengertian dari algoritma penjadwalan proses ini sendiri adalah proses yang mencakup sejumlah langkah logis yang digunakan untuk merencanakan penggunaan sumber daya komputer yang berbeda untuk mengatur dan mengendalikan proses yang berjalan di sistem komputer. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu komputasi untuk menyelesaikan tugas. Nah, algoritma penjadwalan proses ini sendiri dapat melakukan berbagai tugas, seperti menentukan jalur yang harus dilalui oleh proses, menentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, mengatur urutan proses yang berjalan, dan menentukan perangkat keras yang akan digunakan. Algoritma penjadwalan proses ini juga dapat digunakan untuk mengelola proses sederhana, sehingga proses yang kompleks dan memastikan bahwa tugas-tugas yang berbeda dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kemudian pada pembahasan ketiga, yaitu mengenal lebih dalam mengenai algoritma round robin. Jadi algoritma round robin adalah metode pengalokasian waktu prosesor yang berulang-ulang dan bersyarat. Ini adalah salah satu bentuk algoritma scheduling yang secara efektif digunakan dalam multiprogramming. Round robin sendiri memastikan bahwa semua proses menggunakan waktu prosesor yang sama. Jadi waktunya terbagi secara rata antara satu proses dengan proses lainnya. Algoritma round robin adalah algoritma scheduling
preemptif, yang berarti bahwa proses yang sedang berjalan dapat digantikan dengan proses lain tanpa harus menunggu proses yang sedang berjalan selesai. Ron Robin menggunakan sebuah time quantum atau biasa disebut dengan time slice yang dapat dikonfigurasi untuk menentukan berapa banyak waktu yang bisa dihabiskan oleh setiap proses sebelum proses lain dapat dimulai. Time quantum ini biasanya berkisar antara 10 milisecond hingga 100 milisecond. Setelah sebuah proses menyelesaikan time kuantumnya, maka proses berikutnya akan dimulai. Jadi proses yang telah selesai dapat diputar lagi pada akhir antrian. Ini berarti bahwa jika sebuah proses memakan waktu lebih lama dari time kuantum, maka itu akan diputar lagi di akhir antrian. Lalu yang keempat ada ciri-ciri algoritma Ron Robin. Yaitu yang pertama adalah menggunakan konsep time scheduling untuk membagi waktu eksekusi yang tersedia untuk setiap proses yang berjalan. Lalu yang kedua ada proses akan dilakukan secara berulang-ulang sampai seluruh proses menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga yaitu menggunakan kuantum atau time quantum untuk mengatur jumlah waktu yang diberikan untuk setiap prosesnya. Yang keempat yaitu mendapatkan waktu eksekusi yang sama sebelum proses selanjutnya dimulai. Dan yang terakhir adalah penjadwalan preemptif tanpa prioritas. Jadi algoritma Ron Robin ini termasuk penjadwalan preemptif tanpa prioritas. Lalu masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu ketentuan cara menggunakan algoritma Ron Robin. Yang pertama, yaitu jika kuantum dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan pemroses dialihkan ke proses lainnya. Lalu yang kedua, jika kuantum belum habis dan proses menunggu suatu kejadian atau selesainya operasi ini berdasarkan input atau outputnya, maka proses menjadi blok atau diblokir dan pemroses dialihkan ke proses lain atau proses selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah jika kuantum belum habis, tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemroses dialihkan ke proses lainnya atau dilanjutkan ke proses selanjutnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan algoritma Ron Robin. Kelebihannya yaitu yang pertama adalah mengoptimalkan waktu proses. Yang kedua, pembagian waktu yang adil. Yang ketiga, menggunakan multitasking sehingga sistem lebih efisien. Dan yang keempat adalah tidak ada proses yang terlalu lama. Kemudian kekurangan dari penggunaan algoritma Ron Robin adalah overhead komputasi yang tinggi. Lalu yang kedua, proses yang membutuhkan waktu lebih lama dapat mengganggu proses lainnya atau proses selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu tidak ada prioritas untuk proses yang membutuhkan waktu yang lebih cepat. Jadi semua proses dianggap memiliki waktu yang sama tanpa ada prioritas. Selanjutnya adalah bagaimana perhitungan algoritma Ron Robin. Nah, di sini sudah ada tabel antara proses dan burst time. Di sini adalah contoh implementasi algoritma Ron Robin dalam operating system. Langkah pertama yaitu membuat GAN card.
GenCard ini dilakukan dengan memasukkan proses yang berurutan, kemudian dikurangi burst time dengan nilai kuantum. Di sini ada proses pertama dengan burst time 4, proses kedua dengan burst time 9, proses ketiga dengan burst time 6, proses keempat dengan burst time 5, dan proses kelima dengan burst time 3. Pada proses pertama, yaitu burst time dikurangi kuantum, seperti rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu burst time-nya 4 dikurangi kuantumnya 4. Jadi kuantum dari semua proses ini adalah 4. Maka semua burst time pada setiap proses akan dikurangi 4, yaitu kuantum dari proses tersebut. Burst time dikurangi kuantum yaitu 4 dikurangi 4 sama dengan 0, jadi waktunya adalah 4. Kemudian pada proses kedua, burst time dikurangi kuantum, yaitu burst time-nya 9 dikurangi kuantum 4 sama dengan 5, maka sisanya 5 dan waktunya 4. Kemudian pada proses ketiga, burst time dikurangi kuantum, yaitu burst time-nya 6 dikurangi 4, kuantumnya 4. Jadi sisanya 2, waktunya 4. Dan pada proses keempat, burst time dikurangi kuantum, yaitu 5 dikurangi 4, maka sisanya adalah 1. Dan waktu antriannya 4. Jadi waktu antrian ini adalah waktu tunggu untuk melakukan proses selanjutnya. Dan yang terakhir proses kelima, yaitu burst time dikurangi kuantum, yaitu 3 dikurangi 4, adalah negatif 1 atau min 1. Jadi waktu antriannya adalah 3. Bisa dilihat di tabel sebelah kanan, sama seperti tabel sebelumnya, yaitu bagaimana burst time dari setiap proses. Nah, kemudian proses yang memiliki sisa pada perhitungan sebelumnya, kemudian dimasukkan kembali ke dalam antrian sesuai dengan urutan prosesnya, yaitu dimulai dari proses kedua, karena proses pertama tidak memiliki sisa. Pada proses kedua, sisa burst time dikurangi kuantum, yaitu sisanya 5, dikurangi kuantum 4, masih tersisa 1. Waktu antriannya 4. Kemudian pada proses ketiga, sisa burst time dikurangi kuantum, yaitu sisa burst time-nya 2, dikurangi kuantum, yaitu negatif 2 atau min 2. Jadi waktu antriannya adalah 2. Kemudian pada proses keempat, sisa burst time dikurangi kuantum, yaitu 1 dikurangi 4. Sisanya adalah negatif 3. Waktu antriannya adalah 1. Kemudian pada proses kedua, sisa burst time dikurangi kuantum, yaitu 1 dikurangi 4. Hasilnya adalah negatif 3. Waktu antriannya adalah 1. Nah, langkah kedua yaitu dengan menghitung AWT atau average waiting time. Yaitu pada proses pertama, waiting time-nya 0 karena proses pertama ini adalah proses yang memulai semua proses selanjutnya. Jadi waiting time-nya 0 karena dia tidak menunggu siapapun. Kemudian pada proses kedua, yaitu 4 ditambah 19 dikurangi 8, kemudian ditambah dengan 26 dikurangi 23, sama dengan tabel pada slide sebelumnya. Jadi hasil akhir waiting time-nya adalah 18. Kemudian pada proses ketiga, yaitu 8 ditambah 23 dikurangi 12.
maka proses waiting time-nya, proses akhirnya adalah 19. Pada proses keempat, yaitu 12 ditambah 25 dikurangi 16. Proses akhirnya, waiting time-nya adalah 21. Kemudian pada proses kelima, waiting time-nya adalah 16. Nah, average waiting time yang terjadi adalah jumlah dari tiap-tiap waiting time proses dibagi dengan berapa jumlah proses yang ada. Jadi, prosesnya kan ada 5, jadi dibagi dengan 5 proses tersebut. Mulai dari proses pertama, yaitu waiting time-nya 0, ditambah proses kedua, waiting time-nya 18, ditambah proses ketiga, waiting time-nya 19, ditambah proses keempat, waiting time-nya 21, dan ditambah proses kelima, yaitu waiting time-nya 16. Kemudian jumlah dari seluruh waiting time setiap proses tersebut dibagi dengan 5, karena prosesnya terjadi 5 proses. Maka hasilnya adalah 74 dibagi 5 adalah 14,8. Nah, langkah yang ketiga yaitu menghitung average turnaround time. Nah, jadi di sini ada proses pertama, saat tibanya adalah 0, dan lama prosesnya adalah 4. Kemudian saat mulai lagi, waktunya adalah 0, selesainya adalah 4, waiting time-nya 0, dan turnaround time-nya 4. Kemudian pada proses kedua, waktu tibanya 0, lama prosesnya 9, waktu mulainya 4, waktu selesainya 27, waiting time-nya 18, dan turnaround time-nya 27. Pada proses ketiga, waktu tibanya 0, lama prosesnya 6, waktu mulainya 8, waktu selesainya 25, waiting time-nya 19, dan turnaround time-nya 25. Kemudian pada proses keempat, yaitu waktu tibanya 0, lama prosesnya 5, saat mulainya atau waktu mulainya 12, saat selesainya 26, waiting time-nya 21, dan turnaround time-nya 26. Dan yang terakhir pada proses kelima, yaitu waktu tibanya 0, lama prosesnya 3, waktu mulainya 16, waktu selesainya 19, waiting time-nya 16, dan turnaround time-nya 19. Nah, untuk menghitung average turnaround time ini, yaitu jumlah dari turnaround time itu dijumlahkan semua. Jadi mulai dari proses pertama sampai proses kelima itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan berapa jumlah proses yang terjadi. Seperti sebelumnya, proses yang terjadi yaitu 5. Jadi semua turnaround time dijumlah mulai dari 4, 27, 25, 26, dan 19. Yaitu hasilnya 101, kemudian untuk mencari rata-ratanya dibagi 5. Jadi 101 dibagi 5 hasilnya adalah 20,2. Nah, dari proses tersebut dapat dihasilkan atau dapat diketahui bahwa nilai average turnaround time-nya dari CPU tersebut adalah 20,2. Kemudian ada implementasi dari algoritma round robin. Contoh pertama ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya dalam sebuah keluarga terdapat beberapa anggota yang mengerjakan berbagai pekerjaan di rumah. Nah, mereka membuat sebuah daftar tugas yang harus diselesaikan oleh setiap keluarga, setiap anggota keluarga,
dan menentukan jadwal yang akan diikuti oleh semua orang atau semua anggota keluarga. Jadwal ini mencakup berbagai tugas seperti mencuci piring, membersihkan rumah, mengepel lantai, dan lainnya. Setiap orang diberi waktu yang sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan, yang disebut dengan istilah round robin. Jadi, setiap anggota keluarga ini memiliki waktu yang sama untuk pengerjaan tugas yang berbeda. Dengan cara ini, setiap anggota keluarga dapat mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Ini akan membantu menciptakan keseimbangan dalam pembagian tugas di antara anggota keluarga. Jadi semua mendapatkan waktu yang sama, walaupun memiliki tugas yang berbeda agar waktu selesainya pun sama, waktu mulai dan waktu selesainya pun sama. Kemudian contoh kedua, yaitu masih pada kehidupan sehari-hari. Round robin adalah metode pembagian waktu yang digunakan untuk kegiatan debat. Metode ini memungkinkan setiap debat untuk mendapatkan kesempatan yang setara atau yang sama untuk menyampaikan pandangannya. Pada round robin, tiap pihak yang terlibat dalam debat akan mendapatkan waktu yang sama untuk menyampaikan pandangannya. Nah, setelah masing-masing pihak mendapatkan waktu, maka waktu akan berpindah ke pihak berikutnya. Jadi, misalkan ada dua orang yang debat. Yang pertama adalah pendebat pertama yang mengutarakan pendapatnya, dan jika waktunya habis, walaupun pembicara ini belum selesai mengutarakan pendapatnya, maka akan langsung digantikan oleh pembicara kedua, tanpa memikirkan apakah pembicaraannya sudah atau belum, karena waktu yang ditentukan sudah habis. Implementasi round robin dalam kegiatan debat adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jumlah pihak yang terlibat dalam debat. Kedua, tentukan durasi waktu yang akan diberikan kepada setiap debat. Yang ketiga, tentukan urutan debat yang akan berlangsung. Yang keempat, berikan waktu kepada setiap debat untuk menyampaikan pandangannya. Yang kelima, setelah selesai, berpindah ke debat berikutnya. Jadi setelah mengutarakan pendapatnya selesai, maka akan langsung berpindah ke debat berikutnya. Setelah debat selesai, maka diskusi yang dimulai oleh moderator atau pemimpin debat. Dan yang terakhir adalah para debat akan diberi kesempatan untuk menyimpulkan pandangannya. Nah, dengan menggunakan metode round robin ini, semua pihak debat yang terlibat akan mendapatkan kesempatan yang sama atau waktu yang sama yang adil untuk menyampaikan pandangannya. Ini membuat debat menjadi lebih adil dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu pada bidang teknologi. Round robin adalah algoritma scheduling yang dapat digunakan dalam sistem operasi untuk memastikan bahwa setiap proses mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan CPU. Algoritma ini menggunakan konsep time slice, di mana satu blok waktu tertentu akan diberikan kepada setiap proses sebelum proses berikutnya dalam antrian. Nah, proses yang dalam antrian ini akan mendapatkan kesempatan untuk menggunakan CPU. Setelah proses menggunakan kesempatan yang diberikan, ia akan ditempatkan kembali di akhir antrian. Jadi, antrian pertama setelah selesai akan ditaruh pada antrian belakang untuk memulai antrian selanjutnya.
Dengan demikian, setiap proses yang diberikan atau setiap kesempatan yang diberikan untuk melakukan beberapa tugas sebelumnya, proses berikutnya dalam antrian mendapatkan kesempatan untuk menggunakan CPU. Algoritma ini menjamin bahwa semua proses yang berada di antrian akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memproses CPU. Tetapi, proses yang membutuhkan waktu yang lama dapat menunda proses lain yang berada dalam antrian. Karena itu, round robin adalah metode scheduling yang baik untuk sistem yang menjalankan banyak proses yang berbeda dalam jumlah yang bervariasi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari semua pembahasan yang sudah dibahas satu persatu, yaitu round robin merupakan salah satu jenis penjadwalan yang menggunakan algoritma FIFO atau first in first out. Algoritma ini dipilih karena kemudahan implementasinya dan kinerja yang cukup baik. Round robin dapat membagi waktu dari setiap proses menjadi kuantum yang merupakan jumlah waktu yang ditentukan oleh sistem yang akan diberikan pada setiap proses. Nah, setelah proses itu selesai, ia akan diletakkan di antrian dan dijadwalkan untuk dilakukan lagi. Jadi ditaruh pada antrian belakang untuk melakukan proses baru. Dengan demikian, round robin adalah salah satu metode penjadwalan yang efektif untuk mengatur berbagai kegiatan yang memerlukan waktu yang bervariasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan materi dan beberapa kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.